yang OTW jadi manten nih bikin foodies ikutan baper deg-degan sama silau banget ya. Saking pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Baru pengajian sama siraman aja, auranya Alisha tuh udah tumpah-tumpah ya kan. Gak sabar nunggu versi mantennya. Hangat kasih sayang dan keharmonisan juga berasa banget pas siramannya Al Ghazali. Tatapan bundanya itu loh bikin meleleh ya foodies. Gak berasa ya bun, anak sulungnya udah dewasa. Foodies yang sering ngikutin Al dari kecil pasti paham kan. Makanya ya sekalian kita nostalgia melihat tempat masa kecil dan masa remaja Al di resto milik ayahnya. Gasken! Foodies, kali ini spesial nih. The Virgin bakal ke tempat Wisma Dewa 19 buat cobain makanan yang endel dan juga unik karena nama-nama menu di sini diambil dari judul-judul lagu Dewa 19. Di sini juga banyak banget loh foto-foto zaman dulu, full nostalgia banget nih Foodies. Nah, kan kita mau nostalgia, lihat nih. Foto kita lagi ranum-ranum nih. Ini tahun berapa ya? 2010. Oh, iya kah? Iya, ini 2010. 2010. Mau lebih ranum lagi? Ada foto kita sama Al dulu masih pada kecil. 2008. Nih. Nah ini umur aku masih 15 ke 16 tahun sama Al dulu. Mita umur Aduh, aku 21 kalau nggak salah. 21. Lihat dong Al yang Lihat mau dong. nikah dong, masih kecil begini. Itu masih kecil. Zaman dulu kita peluk-pelukin, sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa, udah gede. Udah mau nikah juga soalnya. Udah gede. Yaps Foodies, gak kerasa ya, Al udah mau nikah aja nih sama Alisha. Udah mau masuk babak baru nih. Wah, ikut seneng banget ya ngeliatnya. Semoga lancar ya Al dan Alisha, amin. Tapi ya Foodies, kalau nostalgia terus lama-lama lapar juga nih. Nah ini dia nih Foodies, menu yang unik-unik. Ada sate kambing satu ati dan sate ayam Estianti. Duh, denger namanya aja udah bikin penasaran kan? Sekali kita cek-cek yuk sama orang dapur nih guys. Langsung ya, ini gimana nih Chef? Ini kambing, bumbunya tuh apa aja biar Foodies tahu. Sama ini sate ayamnya, bumbunya apa aja sih? Kalau kita untuk sate kambing bumbunya pakai bawang merah, jeruk limau, sama kecap. Ya, kalau untuk sate ayam Estiantinya kita pakai bumbu kacang, kecap, sama jeruk limau. Foodies, sate kambing di sini tuh potongan dagingnya tebel-tebel dan super rapih. Udah gitu pakai bagian dagingnya empuk dan udah dimarinasi terlebih dulu. Dibakarnya pun masih pakai areng loh supaya aroma smoky-nya keluar dan dagingnya tetap juicy. Kalau sate ayamnya, potongan daging ayamnya ini juga pas banget, nggak kekecilan tapi juga nggak kegedean. Menunya banyak ya Mas ya, ada apa aja? Kita ada bestsellernya di rawon pikisan sama mie goreng Kirana kan. Nah tuh udah nebak kan lagu-lagu Dewa semua itu kan? Kirana, terus sama rawon bisa diplesetin ya? Iya. For your info nih Foodies, semua menu di sini basicnya tuh khas dari Jawa Timuran semua. Makin penasaran nih kayaknya Foodies ya. Ya udah kalau gitu langsung aja kita cobain. Let's go. First try, langsung kita gaskan aja yuk si sate kambingnya dulu nih Foodies. Sate kambing di sini disajikan di atas arang nih Foodies. Katanya sih biar aroma smoky-nya tetap awet dan ngejaga rasa dagingnya sampai suapan terakhir. Empuk, terus juga nggak bau kan kambing. Biasanya kalau ada yang nggak suka kambing ya suka bau gitu, ini tuh nggak, biasanya cabai. Bumbunya juga endol, Empuk banget. empuk ya, kayak bukan kambing. Iya Foodies, dagingnya empuk banget soalnya udah direbus lama sebelum dibakar. Jadi pas digigit tuh nggak ngaret loh, dagingnya tuh juicy pula. Nah sekarang giliran sate ayam ini yang spesial banget nih pakai sambal kacang dari kacang mede, mantul. Enak. Neng kita Enak dan juicy gitu. terus sering kesini tapi baru nyobain ya? Kalau aku kayaknya sering banget latihan studio di bawah. Di bawah latihan Tapi sudah. nggak pernah. Iya nggak pernah pesen ya? Nggak pernah. Habis mulu soalnya rame mulu di sini. Enak banget. Empuk, Juicy banget. Terus daging ayamnya. kacangnya biasanya kan manis ya. Kalau ini mah nggak begitu manis. Jadi masih bisa dimakan sama orang-orang yang nggak suka terlalu manis. Ya, seger. Keduanya, sate kambing dan sate ayam di sini approve Paul ya Foodies, wajib coba kalau ke Wisma Dewa 19. Oke deh, sekarang kita move ke rawon picisan nih Foodies, yang gak kalah ngegoda nih dari satenya. Jadi rawon picisan ini dimasak dari kaldu sapi yang dibumbuin sama rempah-rempah kayak lengkuas dan juga sereh. Isiannya juga mantul nih Foodies, ada potongan daging sapi yang gak pakai pelit dan pastinya ditemenin dong sama nasi putih anget. Nah ini sebenarnya porsinya nggak segini karena ini porsi orang diet. Porsi setengah aja segini banyak.
Kita cobain rawonnya ya. Cobain kuahnya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pakai jeruk nipis nggak? Oh iya, bumbuin dulu dong biar enak. Nah ini originalnya. Nggak kalah sama rawon asli yang di Surabaya. Rasanya seger, gurih, pas lah. Pas. Nggak usah jauh-jauh ke... Nggak usah jauh-jauh ke Surabaya ya. Kalau di Surabaya itu kan ada terkenal rawon setan ya. Biar makin mantap, jangan lupa kasih jeruk nipis peres ya. Kemudian tambahin sambal dan juga paket komplit ini. Ada telur asinnya juga, foodies. Dagingnya lembut. Ini kalau aku nyarinya tetelan ya. Ini nggak perlu effort buat gigitnya. Nggak ada. Lembek. Dagingnya lembek. Ada yang kenyal-kenyalnya juga. Enak banget nih. Urat-urat tapi uratnya nggak ini. Ini bagian sengkel kayaknya ya. Enak banget soalnya. Tapi ini sambalnya Sedap. mungkin kalian tidak akan pernah menemukan sambal seenak ini. Perpaduan rasanya, gurihnya rawon nyusup ke lidah, dapat sedikit asam segar dari jeruk nipis, pedas nikmat dari sambal dan telur asin yang menambah rasa. TOP. Sip, sate-satean udah, rawon yang menghangatkan tubuh juga udah. Nah sekarang nih saatnya foodies versi porsi jumbo. Yes, mie goreng Jawa Kirana yang katanya nih pedasnya nampol abis. Kirana jama aku, jamalah emiku. Oh enggak. Ntar domelin Mas Dani dirubah-rubah liriknya. Bentar. Ayo sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Karena harus kelutuk cabe. Ini ada potongan cabai. Ada potongan cabenya. Kelutuk. Selain suwiran ayam yang melimpah, ada juga udang yang udah dipotong-potong. Jadi makin kaya rasa dan juga protein. Perpaduan rasanya tuh pedas nikmat nampol di mulut loh foodies. Gurihnya berasa, sayurnya tuh segar, ayam dan udangnya juicy. Aduh bener-bener bikin nagih. Kenapa Bu? Kenyang. Kenyang Bu? Sabar Bu? Foodies gimana gak kenyang coba? Uang mulai dari sate, rawon, sampai mie goreng Jawa Kirana yang porsinya jumbo banget nih. Harusnya sih bisa sharing atau makan rame-rame ya. Tapi makin lahap jadinya, dimakan berduaan deh tuh. Ini mah semua menu di sini endul pol. Jadi buat foodies yang udah penasaran, langsung aja cus ya ke Wisma Dewa 19 yang ada di Jalan Pinang Emas 3, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Vibes-nya di sini juga keren abis loh, berasa masuk ke studio legend gitu, sambil nikmatin makanan khas Jawa Timuran yang semuanya lazis. Sampai ketemu lagi, kita masih di Makan Receh. Menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, kalau lihat icon mobil tank ini udah bisa nebak dong, Ihsan lagi ada di Cimahi. Yap, di sini tuh ada warung pepes jambal dan nasi hejo Karawang yang udah ada sejak 15 tahun silam. Lokasinya emang nggak terlalu kelihatan dari jalan utama, soalnya kudu masuk lagi ke dalam gang. Model hidden gems gitu ya foodies. Ini nih, tulisannya sih di sini pepes jambal dan nasi hejo tapi tutup. Apa mungkin tutup ya? Apa coba kita cari belakang? Oh ada yang nyaut katanya, buka katanya gitu. Sumpah ya foodies ya, aku shock banget begitu masuk, kalian lihat ya. Nih di belakang ini beneran ternyata aku pikir tuh dari luar tuh kelihatannya kayak rumah. Begitu masuk ke dalam tuh ternyata luas banget dan ini lagi pada makan, maaf ya bang-abangku. Foodies, tempat ini selalu rame pol banget, apalagi saat jam makan siang. Semua meja langsung full, bener-bener rebutan tempat itu foodies. Dan yang bikin keren nih, nggak cuma orang lokal aja yang datang, tapi seiring juga ada WNA yang sengaja melipir ke sini buat cobain nasi hejo dan pepes jambal legend ini. You like it? I like it. You like spicy food? I like spicy food. You like spicy food? You like Indonesian? food. Yeah. Oh. Tuh kan foodies, orang luar negeri aja jatuh cinta sama masakan Indonesia di sini. Masa kita orang Indo sendiri nggak ikutan ngiler sih? Yuk langsung aja kita ceki-ceki bareng sama ownernya nih foodies. Ini aku boleh lihat nggak sih Teh? Boleh. Pepesnya yang mana? Ini yang jambal, ini pedas. Ikan asin Tapi ya? bukan ikan asin jambal, Oh terus? ikan tawar. Oh memang ikan tawar bukan Ya, ikan asin? boleh. Oke coba kita buka ya foodies ya. Aku juga penasaran sih. Wow. Burning-burningnya itu kayak enak banget. Oh, dia lumayan gede juga ya. Foodies, selain pepes jambal yang udah jadi primadona di sini, masih ada banyak varian pepes lain yang gak kalah menggoda.
Totalnya ada 10 macam pepes, ini emang banyak banget ya kan? Mulai dari yang favorit nih kayak pepes peda sampai yang unik kayak pepes jamur foodies. Terus sesuai nama warungnya nih, di sini juga terkenal banget sama yang namanya nasi bakar hejo. Nah, udah mempengen kan? Yuklah nggak pakai lama, saatnya kita santap menyantap foodies. Yeay! Aku penasaran sih, aku pengen nyobain ini nasinya dulu ya, nasi hejo, karena ini kan dia udah dikasih sayuran gitu kan katanya. Jadi aku mau tahu rasanya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, ini beneran, ini rasanya begitu masuk tuh udah ada gurihnya, udah gitu nasinya ini pulen-pulen enak gitu. Jadi nggak perlu pakai apa-apa, kayaknya cuma pakai sambal aja udah enak kayaknya. Foodies, warna hijau di nasi ini bukan karena pewarna makanan, tapi dari sayuran asli loh, kayak daun bayam yang di blender halus dan dimasak bareng sama nasinya. Wih, nasi bakar hijau approve ya guys. Ini yang katanya best seller, jadi kita cobain duluan. Foodies, ini dia nih duo best seller pepes jambal dan pepes peda. Kalau pepes jambal bumbunya pakai rempah lengkap, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan kelapa parut untuk menambah rasa gurihnya. Ikan jambalnya dibungkus daun pisang, kemudian dikukus sampai matang. Dan aroma dari bumbunya itu tuh bikin lapar banget foodies. Nah, kalau pepes peda ini dibumbuin mirip rempah pepes jambal, tapi ekstra daun bawang, sereh, sama cabai merah keriting buat ngimbangin rasa asinnya. Gitu foodies. Ini adalah pepes jambal. Jadi dia teksturnya itu enak banget. Nih, aku belah ya, biar kalian bisa lihat ini teksturnya kayak gimana. Tuh. Tuh. Jadi bener-bener tuh teksturnya tuh, aduh, lembut banget. Ditambah dengan bumbu-bumbu rempahnya kuning ini. Begitu masuk, pedas, gurih. Udah gitu, ini gurihnya kan dari kelapanya juga ya, foodies ya. Jadi itu bener-bener bikin nambah cita rasanya itu makin kaya banget, foodies. Pepes jambal tuh emang gak pernah gagal ya foodies. Pastinya. Dari ukuran porsinya aja udah kelihatan nih dagingnya banyak dan gak pakai pelit bumbu. Ini mah pepes jambal plus nasi satu aja udah bikin perut otak kenyang dan hati senang ya foodies. Eits, tapi tahan dulu ya San, karena di meja masih banyak nih menu lain yang ngegoda banget dari tadi buat dicobain. Sip, destinasi rasa berikutnya, pepes peda. Siap-siap lidah berpetualang lagi nih ya. Mari kicop foodies. Sama ini aku taunya ikan peda itu adalah ikan asin ya, memang bener. Ini jadi rasanya itu memang asin-asin gitu. Yang pasti beda sama tadi jambalnya, tadi bukan ikan asin. Jadi jambalnya tadi memang dia gurihnya itu muncul dari si rasa kelapanya itu tadi ya foodies ya. Dan teksturnya beda banget. Kalau tadi tekstur dagingnya itu agak lebih padat, kalau yang ini dia agak lebih lunak daripada yang jambal tadi foodies. Tapi kalau kalian tanya, ini rasanya gimana? Buat kalian yang suka asin, suka sesuatu yang asin-asin, ini pasti enak banget. Sekarang paham kenapa yang ini pakai kelapa, kenapa yang ini pakai cabai-cabai dan juga daun-daunan tadi ya foodies ya. Karena biar dia menyeimbangkan rasa asinnya tadi gitu foodies. Jadi lebih aduhai. Emang ya foodies, di sini tuh setiap pepes tuh punya sensasi rasa yang beda-beda karena bumbunya nggak template dan setiap varian diperlakukan spesial. Dari bumbu sampai trik masaknya juga punya cara sendiri-sendiri tuh foodies. Iya, termasuk yang satu ini nih foodies, pepes jamur. Dibuat dari jamur tiram segar yang dibumbuin dengan campuran kemiri serta irisan lengkuas. Enak banget bener-bener, lazis foodies. Pokoknya kalian kalau misalnya kalian mau ke Bandung, sebelum nyampe Bandung kalian wajib banget ya mampir dulu ke sini. Ya, jadi sebelum kalian jalan-jalan ke Bandung, isi dulu amunisinya dengan makan di sini. Tapi buat foodies yang mungkin kurang suka sama pepes, tenang karena di sini ada ayam goreng yang gurih banget, luarnya crispy tapi dalamnya masih juicy, lengkap pula dengan sambal dan lalapan yang masih fresh. Mantep kan? Soal harga nggak perlu khawatir deh foodies. Semua menu di sini harganya recehan abis. Mulai dari 8 ribuan aja, kamu udah bisa makan pepes yang nikmat. Cocok kan buat ngisi perut pas tanggal tua? Buruan nih kita ke pepes jambal dan nasi hejo Karawang di Bar Hill 2 Baros, Cimahi. Buat kalian kalau mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Foodies, hut, hut, hut.
Hai, sekarang aku lagi di Pakistan, mau cobain masakan Pakistan. Nggak percaya? Ayo kita langsung tanya sama yang masak dari Pakistan. Baik. Assalamualaikum, Kiale. Waalaikumsalam, kabar baik. Oh, ketahuan. Duh Bang, gak kompak ada yang malu tuh ketahuan. Foodies, kita lagi di Tangerang ya, bukan di Pakistan. Tapi kuliner yang mau kita kulik-kulik ini all about Pakistani Pakwan alias makanan dari Pakistan. Cakep kan? Nih kenalin yang masak, Bang Zabi asli dari Pakistan, Foodies. Jadi kita mau bikin apa nih hari ini? Hari ini kita bikin kobida. Kobida apa itu? Itu sama kambing sama sapi ini dicampur dia. Kambing jadi dibakar. sama sapi? Iya. Oke, boleh ini nggak lihat dagingnya? Boleh. Oh ini ya? Sip, ini daging kobida ya? Iya. Daging sapi sama daging kambing yang dicampur dan dibumbuin dikasih rempah-rempah khas Pakistan. Unik juga ya Foodies, biasanya orang tuh cuma pilih satu jenis daging aja, daging kambing atau daging sapi. Tapi kobidah nih bisa jadi cara baru menikmati olahan daging Foodies. Cara ngolahnya mirip banget sama sate lilit dari Bali. Daging giling yang udah dibumbuin, dililit dan dikepal sampai padat. Tapi ini nggak asal tempel loh ya, kudu merata biar matangnya cakep. Ini emang harus gepeng kayak gini ya? Iya, harus satu level dia. Kalau enggak berat jatuh dia langsung. Oh, biar matangnya merata juga ya? Iya, betul. Itu Foodies, biar matangnya merata dan nggak jatuh pas di pemanggangannya. Iya. Habis ini diapain nih Mas? Ini langsung dibakar aja ya. Langsung dibakar ya? Bakarnya di sini Foodies. Bakarnya cukup 5 menit aja ya Foodies sambil dibolak-balik. Nah for your info nih, kobidah atau ada juga yang menyebutnya kobideh bisa ditemui di seluruh daerah di Pakistan. Tapi paling banyak ada di kota Quetta di provinsi Balochistan. Lemak-lemak dari dagingnya ya, minyaknya udah keluar tuh, aromanya udah mulai tercium. Nah kalau begini nih tandanya udah matang Foodies. Nah biar nggak sepi, sajiannya akan dilengkapi sama timun, tomat, bawang bombay, dan koriander alias daun ketumbar. Dan cuma jadi garnish loh, cilantro ini juga ada di saus cocolannya Foodies. Ini yang kurang. Oh, apa ini? Ini matcha? Bukan, ini Kirain chutney hijau-hijau atau matcha. raita. Chutney. Chutney itu apa isinya? Ini dalamnya cabai rawit. Cabai rawit. Yang daun-daunnya nggak tahu saya di bahasa Oh, Indonesia. oke. Berarti semacam sambal hijaunya Indonesia kali ya? Jadinya dia pedas. Oke. Enak juga, Oke, harus sip. pakai ini. Berarti kita tuang di? Buka aja langsung. Oke. Masakan Pakistan khas dengan aroma cilantro yang segar-segar alamin gitu. Wih kayaknya bakalan ciamik nih rasanya. Hayolah langsung dicolek aja yuk kobidahnya. Kalau dilihat dari tampilannya yang mirip daging cincang nih Foodies. Tapi yang bikin penasaran tuh adalah daging sapi kalau dicampur dengan daging kambing. Rasanya kayak mana ya? Berantem atau malah akur nih Foodies? Enak. Ini walaupun pakai daging sapi dan daging kambing, tapi nggak berasa, jadi kayak menyatu aja gitu, jadi satu daging gitu. Aromanya juga mantap, rasanya kuat, terus empuk juga dagingnya, jadi berasa kayak daging premium gitu. Bumbunya itu beda sama bumbu yang biasa kita temuin di masakan Indonesia. Jadi apa ya, jadi ada yang asing gitu, ada yang baru gitu, rasa baru yang, karena sebelumnya aku juga belum pernah makan makanan Pakistan. Ini pertama kali dan langsung suka. Saus chutney-nya ini bikin Jeremy makin suka sama kuliner Pakistan. Iya, meski namanya saus, tapi sensasi pedasnya chutney itu tipis-tipis doang Foodies. Rasanya tuh lebih lekat sama aroma mintnya sih. Sausnya itu nggak pedas, tapi mungkin karena ada pakai rempah-rempah yang bikin wangi, jadi nyatu gitu sama dagingnya juga. Dagingnya udah kaya sama aroma dan rempah-rempahnya, ditambah juga sama sausnya, jadi makin mantep, makin nendang deh. Biar makin nendang dan juga kenyang, kobida bisa dinikmati dengan biryani Foodies. Rasanya jadi otentik banget kuliner Pakistan. Karena alas makannya pakai thali, yakni piring khas Pakistan.
Nah, kalau lagi nggak pengen nasi, bisa juga cobain roti naan yang dinikmati dengan chicken curry yang bumbunya medok dan kaya akan rasa. Ini makanya roti naannya kita sobek dulu. Terus kita cocol ke kari sama ayamnya juga. Ini foodies. Wah. Biarpun warnanya merah, tapi ini nggak pedas loh ya foodies, karena merahnya itu dari tomat, bukan cabe. Rasa ayamnya enak banget. Bumbunya meresap, dagingnya empuk. Jadi apa, ada aroma-aroma kayak berasa ada saus tomatnya gitu. Tapi nannya ini kan rasanya agak lebih ke plain ya, jadi nggak mengganggu rasa dari si chicken curry ini. Nah, ini nih yang bikin bingung. Kalau foodies kira ini martabak, keliru ya. Ini tuh kebab. Cuman cara kemasnya berbeda. Kulitnya dilipat, bukan digulung. Soalnya isiannya banyak banget. Kayaknya kalau digulung bakalan jebol itu gulungannya. Ada isinya, ada ayam, ada ada macam-macam tuh. Oke. Kita langsung aja. Wah, mantap sih, toppingnya banyak. Jadi benar-benar berasa ada ayamnya, ada rempah-rempahnya, ada saus-sausnya juga. Ada manis, ada asin, benar-benar rame semuanya di sini. Enak banget, dan pastinya ayamnya juga empuk. Percaya kan, satu kebab ayam ini disajikan dengan cara dipotong dan dibagi 4. Sekali hap, udah langsung penuh deh tuh mulut, auto kenyang, mantap lah pastinya. Tapi belum mantep kalau belum dicocol yogurt. Yes, ini tuh yogurt original ya foodies. Rasanya creamy tapi plain, gak mengganggu cita rasa asli kebab ayamnya. Baru kali ini sih makan kebab pakai yogurt ya, agak unik. Coba kita tes rasa ya. Wah, bener sih, cocok nih, cocok. Jadi ada asam-asam dari yogurt, ada asin dari saus dagingnya juga, kejunya juga. Wah, rame sih di mulut, tapi bener-bener enak, cocok. Semua itu saling melengkapi gitu loh. Yuk ya, yuk. Yang penasaran yuk, bisa yuk. Langsung aja kan cobain semua menu serba Pakistan ini foodies. Datang aja langsung ke kedai Farwa yang ada di Kampung Aren, Cijantra, Pagedangan, Tangerang. Wah, foodies, makanan Pakistan ini enak banget, rasanya itu benar-benar otentik. Nah, buat kalian wajib banget cobain kedai Farwa di Gading Serpong, Tangerang. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, gimana kalau kemangi yang biasanya buat lalapan diulek bareng sama sambal, terus pakai disiram sama minyak panas segala pula. Wah, aromanya baru pasti semerbak ya. Kecium nggak sampai sana? Foodies, wah, yang crispy-crispy di sini bukan cuman ayam aja, tapi lihat dong. Tuh, lihat dengan nyata nih ada api crispy. Mas, taruh di mana nih, Mas? Warung di Makassar. Ini taruh di mana? Ini. Aduh, jauh-jauh datang ke Makassar. Oh, ternyata saya mau dagang ayam crispy. Maklum Kiki, masih ada kebanyakan melayani pembeli ya kan, jadi kurang konsentrasi. Buat yang gak suka ayam geprek pakai tepung, ada pilihan ayam penyet biasa kok foodies. Ada juga nih menu ati ayam crispy yang gak kalah menarik buat dicobain. Yes, ati ayamnya ditepungin ala-ala fried chicken gitu. Duh, kebayang ya tekstur yang garing di luar dan lembut di dalam, ya gak sih? Sambal kemangi di sini dibuat dadakan sesuai pesanan, jadi selalu fresh. Loh, ini daun kemanginya diulek juga? Bukan nanti ditaruh di sampingnya gitu? Enggak, langsung diulek, dikasih minyak panas. Oh gitu, ini jadinya ayamnya kan dikrispiin, digeprek ya kan, penyetin sama sambalnya. Nah ternyata, wah, kaget saya. Lagi coba Mas, tadi saya belum siap gitu kan. Nah ini jadi ternyata nih sambalnya ini bukan cuman sambalnya cabai aja, bawang,
merah, bawang putih, tapi ini juga sambelnya langsung diulekin sama si ini nih, daun kemang ini. Wanginya langsung ke sini loh. Saking semerbak aroma sambal kemanginya, yang lewat depan warung Mbak Wati itu udah pasti sering kepincut pengen mampir. Nah, ini sekarang saya mau ngegeprek si atinya. Tuh, wow, ini oily banget ya foodies ya. Dan ini aroma kemanginya langsung keluar nih pas disiram sama si minyak panas. Wah, kalau udah buat sambal, Kiki mah semangat bener nih foodies. Apalagi kalau sambalnya otentik kayak begini ya kan, pasti nggak sabar tuh pengen dicolek. Jumlah cabenya bisa di request juga loh ya. Jadi buat kamu suka pedas, cus minta banyakin aja guys cabenya. Oke, nih tuh atinya taruh di sini. Nah, tuh. Kalau nggak ngiler sih keterlaluan banget karena ini aromanya aja udah wangi banget. Sudah jualan sejak belasan tahun lalu, warung Mbak Wati emang udah famous seantero kota Makassar tuh kayaknya foodies. Jadwal bukanya dari jam 5 sore hingga jam 1 malam. Jadi yang pengen isi bahan bakar tengah malam cus bisa banget mampir ke sini ya. Meski masuk kategori masakan Jawa, antusias warga Makassar buat makan di sini bener-bener di luar ekspektasi foodies. Tiap malam tuh selalu rame loh foodies. Bisa ludes hingga ratusan porsi dalam sehari. Wah, udah terjamin juara nih rasanya ya kan? Jadi cus jangan ragu-ragu lagi buat ngegeprek di sini. Langsung aja nih ya, nggak usah pakai bakbibu lagi. Ini dia yang ati crispy. Wow, pakai sambal spesialnya nih. Wow, ini atinya ditumpuk-tumpuk jadi satu, besar sekali. Nih sambelnya nih, sambal kemanginya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya pedes dan aroma kemangnya ini meresap jadi satu ke dalam sambalnya, jadi enak banget. Si crispy-nya itu banyak banget nih, tuh hampir menutupi semua si ati amplaknya tuh. Wow, nih aku buka ya foodies ya. Wow. Wadidaw, ati ampela dengan balutan tepung crispy dimakan dengan sambal kemangi. Beneran deh foodies, pas masuk mulut tuh pedes-pedes kriuk gimana gitu. Wih, resepnya Mbak Wati emang perfecto, mantul. Nah, karena tingkat kekuatan kepedasan saya itu tipis banget. Jadi kalau menurut saya ini udah pedesnya udah mantep banget, tapi nggak yang bikin sampai bibir tuh tebel gitu kan, nggak. Ini sih oke sih ya, masih bisa ditoleransi. Nah, tuh berarti itu tingkat kepedasan itu yang nggak yang sampai dar-der-dor, nggak. Ternyata ati ampela yang dikasih tepung crispy kayak begini tuh beneran bikin jatuh hati ya Kiki. Gak heran ati crispy menjadi salah satu menu yang best seller dan paling cepat ludesnya. Oke deh, sekarang kita move on ke ayam goreng plus cucolan sambal tomat. Sikat. Ini yang suka goreng-gorengan ayam yang ber-oily gitu kan, ini sih tuh. Ini enak banget. Nah, wah, ternyata empuk sekali. Ini aku ambil si sambalnya yang udah dipakein kemangi, aku campur ya sama tomatnya. Double banget nikmatnya. Sambal lombok geprek dicampur sama kemangi itu udah enak banget, dan dicocol lagi sama yang sambal tomat itu jadi double enaknya. Tomatnya tuh seger, ya kan? Ini ketahuan banget nih, tomatnya dipakainya yang fresh gitu. Kadang suka kita nemuin sambal-sambal yang tomatnya itu, sambal tomat itu yang kurang fresh, agak sedikit layu, tapi ini enggak nih. Tuh, terlihat jelas dari aromanya udah kelihatan, looknya udah enak banget, bersih, cakep banget. Foodies yang lagi di Makassar nih, atau kamu orang sana ya udah langsung aja datang ya. Alamatnya di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nikmat semua, enak semua, dan sangat recommended. Aku mau habisin karena tanggung ya. Jangan kemana-mana, masih banyak menu-menu yang lainnya aku bakal review di Makassar. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan.